Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Karisma dengan NIM 4320019 dan ada teman saya Eka Nur Karisma dengan NIM 4320006. Dalam kesempatan kali ini, kami berdua akan menjelaskan mengenai apa itu kode etik dan apa itu fraud. Langsung saja kita ke pembahasan. Sebelumnya, apakah ada yang mengerti apa itu kode etik seorang akuntan? Kode etik akuntan itu merupakan hal yang etis. Oleh sebab itu, banyak masyarakat menganggapnya sebagai kegiatan yang terpuji karena dapat meningkatkan harkat dan martabat sebuah industri. Sebagai seorang akuntan, diwajibkan untuk melakukan tugas profesionalnya berdasarkan kode etik yang ditetapkan oleh kode etik akuntan. Dengan kode etik itu sendiri diharapkan seorang akuntan dapat memahaminya sebagai tugas profesional dan menganggapnya sebagai kewajiban sendiri. Sebelum itu, apakah ada yang mengetahui apa itu tujuan dan dasar dibentuknya sebagai kode etik profesional? Tujuan dan dasar dibentuknya kode etik profesional itu untuk kepercayaan, kualitas atau mutu pelayanan yang diberikan oleh seorang akuntan kepada kliennya ketika melaksanakan tugasnya. Dalam melakukan tugasnya, seorang akuntan harus melakukan 5 kode etik yang diwajibkan. Yang pertama ada integritas, yang kedua ada objektivitas, yang ketiga ada independen, yang keempat ada kompeten, dan yang kelima ada kerahasiaan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nur Karisma, NIM 4320006. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sudah menjelaskan mengenai kode etik. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fraud. Jadi di dalam dunia akuntansi, fraud adalah tindak kecurangan yang dilakukan secara sengaja, baik itu individu ataupun kelompok. Tujuannya untuk apa sih? Tujuan fraud tidak lain yaitu untuk mendapatkan berbagai keuntungan secara tidak adil, baik itu untuk individunya sendiri ataupun kelompoknya tersebut, tanpa memikirkan bahwa ada pihak lain yang dirugikan atas tindakannya. Kemudian, fraud bisa melanggar hukum sebab di dalamnya terdapat berbagai unsur kecurangan. Jadi sudah jelas bahwa fraud ini merupakan suatu bentuk tindakan yang dapat melanggar hukum. Kemudian kok bisa sih fraud ini terjadi? Oke, jadi fraud bisa terjadi karena 4 faktor. Yang pertama, kesempatan. Yang kedua, hukum yang lemah. Yang ketiga, adanya sifat buruk seperti tamak ataupun rakus. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu karena himpitan ekonomi. Kemudian contoh fraud atau kecurangan dalam laporan keuangan, yang pertama ada earning management. Dalam suatu perusahaan, earning management memiliki peranan yang sangat penting. Upaya yang dilakukan manajemen untuk memasukkan informasi keuangan ataupun memanipulasi laba bisa saja dilakukan sehingga bisa menyesatkan investor ataupun kreditor. Kemudian contoh fraud atau kecurangan dalam laporan keuangan yang kedua yaitu income smoothing atau perataan laba. Perataan laba adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh manajemen laba. Usaha ini dilakukan manajemen laba agar bisa menyeimbangkan laba perusahaan, di mana pendapatan dan beban akan dialihkan ke beberapa periode yang sedang melonjak harganya dalam periode tertentu. Terus gimana sih caranya agar fraud ini tidak bisa terjadi? Oke. Fraud dapat dicegah dengan 2 cara. Yang pertama, audit keuangan, dan yang kedua, sosialisasi secara simultan kepada pegawai. Mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai fraud dan juga kode etik. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.